Muliakan sahabat kami, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Telulimpoy beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca satu kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada 28 takdir alim itu diulang 14 kali. Dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58 salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16. Kemudian ketika sampai pada ayat 81 awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadara an yahum bala wal halaq alim, itulah 4 kali baru diselesaikan. Itu setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca
Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai apa sebenarnya lamakan hajat kita. Jadi dia kata kode cemo yang mengatakan tiga fungsi pertama, ya ibu ingin memulai usaha lalu, jadi dia. Kemudian yang kedua, nareko angka itu dia. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat pengajarannya Gus Salim. Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu jadi otak itu yang Yasin Fadilah. Pernah semi baca cuma ayat-ayat itu diulang. Ya rona usahakan Allah terus terang pribadi. Jadi saya sudah asal Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya, tapi ya komen bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu, walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak, ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi kita itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu dia ini sama sambutannya. Kepala desa dia ini sama sambutannya, camat dia ini sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa,
deni sengi mas sambutange suruh kerja kange sempejang sunnah utakai ulas sawal mi bawah ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal bisa wadi kerja kawat tuduh dito ijama kupure loro wadito ijama kupure mangaribi wadito pura isya wadito tengah beni atau sebelum subuh jadi dua mi waktu dena wadi ngijama imun rina sarak letu mangaribi imun rina subuh letu masuk waktu suruh itu tidak boleh dikerjakan jadi ini dua selain itu carana ijama arwa rakanna 8 rakaat tak 2 rakaat cidi beresalam tapi pangupuna kulu Allahu mamasang mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15 rakaat kedua kulu Allahu ke 15 lakukan sebanyak 8 rakaat tak 2 rakaat cidi beresalam edena metta kemudian ya kupura kima beresalam jangan merubah posisi duduk walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah ada di jilid 2 itu dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu dibaca 70 kali baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pakai kalimat sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta jadi aku anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau ede itu natatolak jadi sitongan na 2 tu onro milau do maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wala ali sayyidina Muhammad jadi 2 doa itu doa pemungkas dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat iya kota niat di nalik dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampang iki yang kedua itu tadi ilmu hikmah ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana
suruh jami sempajang, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu, karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim, dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang.
Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa menyobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak?
Nur Aisyah, alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita
Jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kara pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu jadi otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi 2 mi waktu dena wadi ngijama.
imun rina sarak letu mengeribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijamah arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesah. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupuraki salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid, itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonrui mengilau itu natatolak. Jadi sitongan dua tu onram milau maka jalada nomor si di pallawangan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ukuniru mengilau. Napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu. Nomor sidi ya kong katauin ran na pasti lepa sebelum mati tu barakat. Ia kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadalik tahu mak dampaknya. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja
kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan Ternyata Sandro Nasem.
Ternyata tuh mah pura-pura nasade pasti runtuh muka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum, dan itu sembuh, hilang penyakitnya, dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran, jazakumullah khairan katsiran, sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada
hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemong. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua,
nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Ede nametah.
Kemudian ya kopura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onra milau do maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum mati tu barakat. Iya kotan niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu,
Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun, sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang
sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran, jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU, karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap
Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka
tahu buntu-buntu jadi otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian dia kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini adalah salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali.
baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipataru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonrui mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onra milau maka jalada nomor siji pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau nampa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu nomor sidi ya kong katauin ran na pasti lepa sebelum mati tu barakat. Iya kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu.
Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun, sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa.
Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan,
apa yang disampaikan tadi hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemong. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalek. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang.
Ayarona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi tak itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kopura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir
Di situ kita meminta. Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipateru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitonganna dua tu onra milau do maka jalada nomor si di pallawangan syahadat asyhadu alla ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum mati tu barakat. Iya ko tania di nalek dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar.
ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar, gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah, ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan, itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik
Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi, terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali.
Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu karep pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus.
Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mengeribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kopura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu panrida pahakiki ia ko pallawangan salawa emonrui mangilau ede itu natatolak.
Jadi sitonganna dua tu on ramil laudo makan jalada nomor siji pallawanganna syahadat asyhadu an la ilaha illallah ukuniru mangillau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum mati tu barakat. Iya kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja kemudian wisuda saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah. Tapi saya tidak tahu. Tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu. Sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu.
Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdiyin, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nanu. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh. Hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka, Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah
itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali.
Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalek. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu.
Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi ta itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia kopal lawangan nasa salawa emonrui mengilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onro milau do maka jalada nomor si di palawangan na syahada asyhadu an la ilaha illallah okoniro mengilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongemu. Yang kedua palawanganna 2 salawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampak iki. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah sultanul aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka, Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran, jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan.
Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali.
Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kara pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu jadi otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu
sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sampai jam sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu salatnya sawal. Bisa wadi kerja ka waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian dia kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi aku anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasah salawa emonrui mengilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onro milau maka jalada nomor si di pallawangan nasahadaan asyhadu alla ilaha illallah ukuniru mengilau nampa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongamu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat di nalik dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai
Orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah, amalkan ini. Yang ketiga, ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju.
Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU
Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Telulimpoe beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu.
Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemo. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun
ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutange suruh kerja kange sempejang sunnah utakai ulas sawal mi bawa ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal bisa wadi kerja ka waktu duha wadi to ijama kupure loro wadi to ijama kupure mangaribi wadi to pura isya wadi to tengah beni atau sebelum subuh jadi dua mi waktu dena wadi ngijama imun rina sarak letu mangaribi imun rina subuh letu masuk waktu suruh itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat tak 2 rakaat cidi beresalam tapi pangupuna kulu Allahu mamasang mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15 rakaat kedua kulu Allahu ke 15 lakukan sebanyak 8 rakaat tak 2 rakaat cidi beresalam edena metta kemudian ya kupura kima beresalam jangan merubah posisi duduk walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah ada di jilid 2 itu dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu dibaca 70 kali baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pakai kalimat sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak jadi sitonganna 2 tu onramil laudo maka jalada nomor si di pallawangan syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangillau nampa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad jadi 2 doa itu doa pemungkas dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepa sebelum mati tu barakat iya ko tania di nalek dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampangi yang kedua itu tadi ilmu hikmah ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanah
nadenule runtu imah kada aga Pak Burana suruh jami sempajangnya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang.
Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa menyobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu muka. Ketika dia ketemu dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum, dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran, jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak?
Nur Aisyah, alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita
Jadi agi akatat kode cemo. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalek. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi kita itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja ka waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi 2 mi waktu dena wadi ijama.
imun rina sarak letu mengeribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijamah arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kopura kima bersalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid, itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan dua tu onrom milau do makan jalada nomor si di pallawangan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ukuniru mengilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wala ali sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat idi nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadalik tahu emak dampaknya. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja
kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi, kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah. Tapi saya tidak tahu. Tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu. Sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz. Ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Beranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Beranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Beranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Beranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan Nano. Ternyata Sandro Nasem.
ternyata tuh mah bura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum, dan itu sembuh, hilang penyakitnya, dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran, jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah. Di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan
ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah.
Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu jadi otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mengeribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat.
tak dondra kasih diberi salam. Dia metta. Kemudian ya kopura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini adalah salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu panrida pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitonganna 2 tu onromil laudo makan jalada nomor si di pallawanganna syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangillo nampa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu nomor sidi ya kong katauin ran na pasti lepa sebelum ada tu barakat ya kotania di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu. Jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampaknya. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu
ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul.
Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang salat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah. Di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari
LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah, berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu
itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu jadi otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Pak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utaka. Karena Nabi tak itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu.
kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasa salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onra milau do maka jalada nomor si di pallawangan nasahada asyhadu alla ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat idi nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini.
Itu pas besoknya sudah sembuh. Ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit. Itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun. Sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal bisa sekali. Sekali saja dikerjakan, amalkan itu, karena itu obat. Dan saya punya jamaah, saya kasih tahu dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Nah bilang hasil ronseng di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim, dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mahbura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa.
Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan,
apa yang disampaikan tadi hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah.
Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi kita itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat. Tak 2 rakaat di beresalam. Dia metah. Kemudian ya kopura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini adalah salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta.
Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipateru wa ala ali sayyidina Muhammad maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa monroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onra milau maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu alla ilaha illallah okoni romangilau nampa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepa sebelum ada tu barakat iya ko tania di nale dale ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampaknya. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja kemudian wisuda saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah. Tapi saya tidak tahu. Tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu. Sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar.
ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik.
Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi, terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali.
Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara
Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi aku anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasa salawa emonrui mengilau ede itu natatolak.
Jadi sitonganna dua tu onrami laudo makan jalada nomor siji pallawanganna syahadat asyhadu an la ilaha illallah ukuniru mangillau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu. Nomor sidi ya kong katauin ren pasti lepak sebelum mati tu barakat. Ia kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja kemudian wisuda saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu.
Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdiyin, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronseng di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Beranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Beranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Beranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Beranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh. Hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka, Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah.
itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali.
Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah Isya, waktu Isya masuk. Saya kasih tahu begini Pak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu.
Yang pertama nomor di puasana, puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi tak itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onro milau do maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu. Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat idi nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampang iki. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya dua sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah sultanul aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka, Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan.
Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali.
Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Nah, ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu
sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu solatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasah salawa emonrui mengilau ede itu natatolak. Jadi sitonganna 2 tu onro milau maka jalada nomor si di pallawangan nasahadah asyhadu alla ilaha illallah okoniro mengilau nampa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran napas tilep sebelum ada tu barakat. Ia kota nian di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai
Orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah, amalkan ini. Yang ketiga, ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angkala sanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju.
Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU
Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Telulimpoe beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu.
Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalek. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah Isya, waktu Isya masuk. Saya kasih tahu begini Pak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utama. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun
ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutange suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat di beresalam. Ede nametta. Kemudian ya kupura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu panrida pahakiki ia kopal lawangan. Dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat idi nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadalik tahu emak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah, amalkan ini. Yang ketiga, ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja. Kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh.
dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum.
Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum, dan itu sembuh, hilang penyakitnya, dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir.
Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama, dan yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah, berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh.
itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi kita itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi tau ijama kupure loro, wadi tau ijama kupure mangaribi, wadi tau pura isya, wadi tau tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat. Tak 2 rakaat di beresalam. Dia metah. Kemudian ya kupura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk.
Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini adalah salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitonganna 2 tu onra milaudo maka jalada nomor si di pallawanganna syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepa sebelum mati tu barakat ya ko tania di nale dale ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah
Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Ternyata Sandro Nasem. Ternyata itu mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa
yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Nah, itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut.
Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah, berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemong. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kara pintu dalek. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih
suruh ni lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisa mi baca Pak Bu, cica mi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kopura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasa salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onra milau maka jalada nomor si di pallawangan na syahada asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepa sebelum ada tu barakat. Iya ko tania di nalek dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna. Nah denule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali.
Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdiyin, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mahbura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh. Hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka, Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April.
hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi, terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal HNU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah, alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir.
sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja. Tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat.
Saya itu baca sesudah asar. Jadi situ ngena ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura syarat. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu Isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kopure loro, wadi to ijama kopure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kopura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa
Napa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipat teru wa ala ali sayyidina Muhammad maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasa salawa monroi mangilau itu natatolak. Jadi sitonganna dua tu onramil laudo makan jalada nomor si di pallawangan syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangillau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepa sebelum mati tu barakat iya ko tania di nalek dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angkala sanah nadenule runtu imah kadaaga pak burana suruh jami sempajami maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali yang parah dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja kemudian wisuda saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh. Ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar.
gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasam. Tanya Toto Mahbura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh. Hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi.
terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali.
Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi amalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang, itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas, kopura syarat. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua
ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah Isya, waktu Isya masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama, imun rina sarak latu mangaribi. Imun rina subuh letu masuk waktu suruh itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi duduk dan kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ya ko anan ni pulona asera lepangi cinam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru Sayyidina Muhammad. Maka itu pada pahakiki ia ko lawangan nasah salawa emonrau ede itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu ramil laudo maka jalada nomor si di palawangan nasahada
asyhadu an la ilaha illallah ukuniru mengilo napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka itu pandita pahakiki buku isah padong yang kedua palawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu. Nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepa sebelum ada tu barakat. Iya kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadalek tahu mak dampang iki. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajanya maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja kemudian wisuda saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah. Tapi saya tidak tahu. Tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu. Sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika harla NU saya sakit itu di Masjid Raya dulu saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan.
langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utama di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon. Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utama. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utama Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada, Pak, ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Allah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah. Amalia nanti
Mudah-mudahan kalau itu ya dalil amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan ini hadisnya, itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah diibu seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat yang lain. Sebenarnya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal harus selesai baru hadir. Sebenarnya tidak mendapat semua nasihat dari guru tadi. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada ahli karena program dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah ini tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali.
Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58 salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81 awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatata kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah Isya, waktu Isya masuk. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya.
Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utama. Karena Nabi kita itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Salat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi akong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja ka waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwarakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Ede nametah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir. Di situ kita meminta. Jadi aku anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipateru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan nasa salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onra milau maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu alla ilaha illallah okoniru mangilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas dan
Ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katauin ren na pasti lepak sebelum mati tu barakat. Iya kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya, orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh. Dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah, karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya.
ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan, amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu dari Mamuju. Saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronseng di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker. Penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar, justru hilang. Ternyata ada orang di Baranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Baranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Baranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Baranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mahbura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh
Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpo juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoy beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang, Ustaz Wahyu, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali.
baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi satu kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemong. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah Isya, waktu Isya masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan.
sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya, suruh kerjakannya sampai jam sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja ka waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat di beresalam. Ede nametta. Kemudian ya kupura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau ede itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onra milau do maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah koniro mangilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad angilau ni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Ia kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah.
Ya komeki yaleng ilmu hikmah, amalkan ini. Yang ketiga, ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angkala sanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti, dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu, itu dia hanya mengatakan saya adalah tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu, kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting, Bu, ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa, Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju
saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim, dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi, dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Iya. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah. Itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpo, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpo juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat
Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Teluk serta seluruh jamaah masjid apa ini Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 4 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus.
Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna, suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu, tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asas. Kopura sara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah, nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya. Kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sangi mas sambutannya, suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa dikerjakan waktu duha,
wadito ijama kopure loro, wadito ijama kopure mangaribi, wadito pura isya, wadito tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh. Itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakanna 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamesan. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke 15, rakaat kedua kulu Allahu ke 15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam. Edena metah. Kemudian ya kopura kima beresalam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid, itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi aku anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitonganna 2 tu onro milau do maka jalada nomor siji pallawangan syahadat asyhadu alla ilaha illallah okoniro mangilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku isyahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka apa gunana bu? Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepa sebelum mati. Tu barakat. Ia kota niat di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki eleng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kadaaga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat.
Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan
dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini, dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nanu, tanya Sandro Nasem, tanya toto mabura-bura nasade pasiruntu moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum, dan itu sembuh, hilang penyakitnya, dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah, itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang. Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain.
Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau denei lomo ya ibu kar pintu dalle.
utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha. Suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat potongan ceramahnya Gus Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura secara itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah isa waktu isa masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi tak itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ya kongka tahu deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ijama. Imun rina sarak letu mengaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat cidi beresalam.
tapi pangupuna kulu Allahu mamesang. Mapamula rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metta. Kemudian ya kupuraki ma beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu. Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini dari salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko anan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lepangi okoni romangilau napa ipat teru wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan na 2 tu onro milau do maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu an la ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahada padongemu. Yang kedua pallawanganna 2 salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angilauni napaki makada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 2 doa itu doa pamungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu. Nomor sidi ya kong katau inran na pasti lepak sebelum ada tu barakat. Iya kota niat di nalek dalek ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan. Itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah, dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua
pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya Harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua. Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan kenapa Bu? Dia bilang hasil ronsen di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan siapa mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mabura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya.
dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju, dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul, karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul, karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh, itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat, karena ini air hujan sudah hampir selesai bulan April. Hanya bulan April, lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal khatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Iya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga, yang kami muliakan sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU di belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua,
ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah. Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah khasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah. Cukup dibaca 1 kali aja, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali, tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, Zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya, itu diulang 14 kali. Kemudian ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang 16 kali. Ketika sampai pada ayat itu diulang 16 kali. Kemudian ketika sampai pada ayat 81, awalaizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim, itu diulang 4 kali baru diselesaikan. Itu sudah setara 41 kali membaca Yasin. Iya, jadi itu cara membacanya, disebut Yasin Fadilah. Jadi kalau orang katakan Yasin Fadilah berarti itu. Jadi itu caranya membaca. Jadi 1 kali saja kita baca Yasin, tapi itu setara dengan 41 kali membaca surah Yasin. Tapi itu tadi, jadi ada ayat yang diulang khusus. Itu untuk yang mau gunakan sebagai wirid. Apa fungsinya? Sebenarnya ulama kita mengatakan apapun hajat kita, jadi agi-agi akatat kode cemoh. Ada yang mengatakan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama untuk rezeki. Dega gatau dene lomo ya ibu kar pintu dalle. Utamanya bagi orang yang ingin memulai usaha, suruh lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Jadi dia melakukan Yasin Fadilah. Kemudian yang kedua, nareko angka penyakit yang susah sembuh, itu diamalkan. Jadi untuk pengamalan. Kemudian ada juga saya pernah dapat
potongan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim mengatakan bahwa Yasin Fadilah itu bisa membuka kecerdasan. Jadi kongka tahu buntu-buntu cede otakna suruh nih lakukan itu. Itu yang Yasin Fadilah. Jadi rona amalanna. Jadi sisemi baca Pak Bu, cicemi baca. Cuma ayat-ayat tertentu itu diulang. Rona sampaikan insyaallah. Saya terus terang itu amalan saya pribadi. Jadi saya itu tapi bukan malam Jumat. Saya itu baca sesudah asar. Jadi sitonganna ibadah baca Yasin itu malam Jumat itu kan sayyidul ayyamnya. Tapi ya komeloki harian itu sudah asar. Kopura sara. Itu paling bagus. Kemudian yang kedua, ini penting karena masih ada sedikit waktu. Walaupun ini sudah waktu masuk. Saya kasih tahu begini Bapak. Ini bulan, ini istimewa. Itu bulan Syawal. Ini Syawal, ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada dua yang istimewa di Syawal itu. Yang pertama nomor di puasa sunnah Syawal. Yang kedua sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Ini yang untuk penceramah sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat di NU ketika ingin menjadi penceramah, amalkan ini sholat sunnah utakah. Karena Nabi itu bersumpah nigi-nigi pigau ia sempajange, maka akan diberikan ilmu sehingga dia bisa mudah lisannya mengucapkan atau menyampaikan ilmu hikmah. Sholat ini saya sudah kerjakan sejak SMA, dimulai dari madrasah aliyah di pondok pesantren itu sudah saya kerjakan sampai sekarang. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi kong katau deni sama sambutannya, kepala desa deni sama sambutannya, camat deni sama sambutannya, anggota dewan ataupun ketua majelis taklim atau apa, deni sengi mas sambutannya suruh kerjakannya sempejang sunnah utakai. Ulas sawal mi bawah, ia nalaba ulas sawal tidak bisa dikerjakan karena itu sholatnya sawal. Bisa wadi kerja waktu duha, wadi to ijama kupure loro, wadi to ijama kupure mangaribi, wadi to pura isya, wadi to tengah beni atau sebelum subuh. Jadi dua mi waktu dena wadi ngijama. Imun rina sarak letu mangaribi, imun rina subuh letu masuk waktu suruh, itu tidak boleh dikerjakan. Jadi ini dua. Selain itu boleh. Carana ijama arwa rakana 8 rakaat, tak 2 rakaat ci diberi salam. Tapi pangupuna kulu Allahu mamasang. Mapa mulai rakaat pertama kulu Allahu ke-15, rakaat kedua kulu Allahu ke-15. Lakukan sebanyak 8 rakaat, tak 2 rakaat si diberi salam. Edena metah. Kemudian ya kupura kima beri salam, jangan merubah posisi duduk. Walaupun itu tidak dijelaskan di dalam kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ada di jilid 2 itu.
Dia tidak jelaskan bahwa tidak merubah posisi duduk, tapi kami mengambil ilmu ini adalah salah satu mursyid itu mengatakan jangan rubah posisi dudukmu. Kemudian kau baca subhanallah walhamd subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu dibaca 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Juga tidak dijelaskan dalam kitab bahwa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir di situ kita meminta. Jadi ko annan ni pulona asera lepangi cinampa napata baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepangi pokoknya romangilau napa ipateru wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu pandrita pahakiki ia ko pallawangan salawa emonroi mangilau itu natatolak. Jadi sitongan na dua tu onram milau maka jalada nomor si di pallawangan na syahadat asyhadu alla ilaha illallah okoni romangilau napa makadaki wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu pandita pahakiki buku syahadat padongemu. Yang kedua pallawanganna dua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad angin launi napaki makada wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dua doa itu doa pemungkas. Dan ini sholat sunnah utaka pagunana bu nomor sidi ya kong katauin ran na pasti lepa sebelum mati tu barakat iya ko tania di nalik dalik ko Allah Ta'ala untuk wajai orang yang kita tempati berutang itu yang memaafkan itu. Jadi dia nak kena mesti kadale tahu mak dampangi. Yang kedua itu tadi ilmu hikmah. Ya komeki ya leng ilmu hikmah amalkan ini. Yang ketiga ini yang paling pokok sebenarnya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah utaka itu nareko angka lasanna nadenule runtu imah kada aga pak burana suruh jami sempajami, maka dia akan bermimpi diperlihatkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Saya bersyukur ini bukan untuk riya, tapi ini tahadus bin nikmat. Saya 2 kali mengalami sakit yang parah. Dan itu ada terus yang pertama itu di Makassar ketika sudah ujian meja, kemudian wisuda, saya disuruh sambutan karena lulusan terbaik di kampus. Pas saya sambutan itu pingsan di atas mimbar, itu jatuh dan tidak sadar itu sampai di Bekasi kembali ke rumah. Kemudian yang kedua pernah sakit 2 minggu ketika kayaknya harla NU dulu itu. Saya tidak sempat ikuti. Dan kedua-duanya itu ada ulama yang datang. Yang pertama saya tidak tahu. Itu dia hanya mengatakan saya adalah Jundullah, tapi saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orang itu sampai sekarang, tidak pernah. Itu masih saya sama ibu di dalam kelambu sama orang tua.
Itu sampai ibu itu gemetar karena melihat itu berputar kemudian masuk ke kelambu bicara bahwa obatnya penyakitmu adalah ini. Itu pas besoknya sudah sembuh ketika dikasih tahu. Yang kedua, ketika Harla NU saya sakit, itu di Masjid Raya dulu, saya tidak sempat hadir. Itu 14 hari tidak bangun sampai tidak sholat Jumat 2 kali. Tapi ada ulama yang datang, beliau sudah meninggal. Beliau adalah Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa ada air Sam-sam di atas lemarimu ini dalam kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah doakan di bulan 4 itu di lemari di luar. Gabung kedua air itu kemudian kau baca Fatihah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minum air itu baru kau selesaikan. Itu obatnya penyakitmu. Dan pas besoknya jam 9 pagi saya sudah ke Pinrang ceramah nasihat pernikahan gitu. Jadi saya mengatakan berkah sholat sunnah utaka ini luar biasa dan saya rasakan. Makanya puasa sunnah Syawal itu saya tidak perhatikan. Langsung yang saya perhatikan itu adalah sholat sunnah utaka di bulan Syawal. Maka saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat dari Nahdien, bahkan jamaah, ajarkan ke anak-anak kita sholat sunnah ini. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi saya tidak pakai. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan di dalam kitabnya kalau itu dia tidak sudah konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Karena dia adalah Sultanul Aulia. Ini penting saya sampaikan. Ini saya kira penting Bu ya. Ini diamalkan. Dan itu tidak mesti dilakukan setiap hari. Kalau hanya sekali dalam bulan Syawal, bisa sekali. Sekali saja dikerjakan. Amalkan itu. Karena itu obat. Dan saya punya jamaah. Saya kasih tahu. Dari Mamuju, saya 3 bulan lalu ditelepon, Pak Ustaz, ini saya yakin bahwa penyakit saya ini berkat sholat sunnah utaka. Saya mengatakan, kenapa Bu? Dia bilang hasil ronseng di rumah sakit Mamuju, saya punya kanker, penyakit kanker di dalam rahim. Dan itu seperti sudah besar. Dan ketika saya ke Makassar justru hilang. Ternyata ada orang di Meranti, dia bermimpi dikasih tahu namanya. Ini orang yang bisa mengobati penyakitmu. Dia tinggal di Meranti. Padahal dia tidak tahu mana itu Meranti. Makanya dari Mamuju itu cari mana itu kecamatan Meranti. Dan dia temukan. Dan dia tanyakan mana orangnya ini. Dan dikasih tahu rumahnya ada di sana. Tapi orang mengatakan dia bukan nano. Tanya Sandro Nasem. Tanya Toto Mahbura-bura Nasade Pasiruntu Moka. Ketika dia ketemu, dia hanya kasih tahu, minta tolong kau buatkan saya air, saya mau minum. Dan orang itu hanya membuatkan air, kemudian dia kasih, dia minum. Dan itu sembuh, hilang penyakitnya. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Padahal dokter sudah vonis bahwa ini bahaya, harus dioperasi. Dan itu salah satu jamaah saya di Mamuju. Dan dia mengatakan itu berkah sholat sunnah utaka Pak Ustaz. Saya yakin betul. Karena itu diberi petunjuk langsung. Makanya saya bilang sholat ini membuat saya yakin betul. Karena ada beberapa peristiwa yang mulai saya alami dan beberapa jamaah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan
ada hikmah. Sebenarnya masih ada Pak ini. Air hujan di bulan 4. Itu yang disebut air Al-Quran. Oh itu luar biasa. Itu supaya kita tidak kena penyakit sampai 1 tahun berikutnya. Itu kelebihannya. Cuma kadang kita tidak buat. Karena ini air hujan sudah hampir selesai. Bulan April. Hanya bulan April. Lewat bulan April tidak bisa. Jadi itu obat sekali sebenarnya itu air hujan. Saya setiap tahun pasti bikin. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu kita bersilaturahmi. Terkhusus kepada Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan katsiran sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nahdiyah. Sebenarnya saya mau kasih pengurus masjid hadiah itu buku Amalia Nahdlatul Ulama, tapi saya lupa. Nanti mudah-mudahan kalau ada jadwal hatib dari NU datang ke sini, nanti saya titip ke situ. Ya, jadi itu buku Amalia, dalil-dalil Amalia Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang menyalahkan amalan-amalan kita, kasih lihat ini hadisnya. Itu jadi itu lengkap supaya tidak selalu orang salahkan. Saya kira cukup sekian. Akhir Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoh, Rois Surya MWCNU Kecamatan Talulimpoh juga yang kami muliakan, sahabat kami Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, juga sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoh beserta seluruh jamaah masjid apa nih Pak? Nur Aisyah. Alhamdulillah, di ibu-ibu dan seluruh sahabat. Wah, juga ada Ketua LPNU belakang Ustaz Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya pertama saya mohon maaf karena berusaha untuk sholat maghrib di sini, tapi dengan ada hal yang saya harus selesaikan baru bisa sempat menyempatkan hadir. Jadi saya sebenarnya tidak mendapati semua nasihat dari guru tadi. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan sahabat dari LDNU karena program ini adalah program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini kita tetap lakukan setiap bulan, insyaallah.
Tadi sedikit saya tambah, bukan karena kekurangan apa yang disampaikan tadi, hanya ini untuk menambah hasanah keilmuan kita yang hadir. Sebenarnya membaca surah Yasin 41 kali itu tidak susah, cukup dibaca 1 kali aja, tapi sama dengan 41 kali. Jadi bisa membaca Yasin sekali tapi nilainya sama dengan 41 kali. Bagaimana caranya? Caranya itu ada beberapa surah yang diulang, beberapa ayat yang diulang. Yang pertama, kita niatkan untuk membaca sebagai wirid. Yang kedua, ketika membaca Yasin itu diulang 7 kali. Jadi pada ayat pertama. Kemudian yang kedua pada ayat 28, zalika takdirul azizil alim, itu diulang 14 kali. Jadi dicatat baik-baik Bu ya.